sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sorry baru upload lagi karena seminggu ini saya sibuk untuk nonton Avatar The Last Airbender sih lebih tepatnya. Gak tahu kenapa Avatar ini keren banget anjrit, kalian harus nonton sih. Nah, setelah kita membaca chapter 387, banyak dari kita termasuk saya yang masih bingung dengan apa yang terjadi di chapter kali ini. Sebab terjadi suatu hal yang baru dijelaskan di kisah My Hero Academia, terutama soal fenomena quirk milik Dabi yang tiba-tiba saja dia membangkitkan kekuatan es, sama persis dengan kekuatan es milik ibunya, yakni si Todoroki Rei. So, apa yang sebenarnya terjadi pada Dabi? Jadi untuk itu di konten kali ini akan kita bahas detail chapter 387. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Penjelasan klan Himura. Jadi kisah My Hero Academia ini mulai merembet ke urusan klan, di mana klan yang disinggung di sini adalah klan Himura. Oke, jadi klan atau keluarga Himura ini adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di negara Jepang. Diketahui klan ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum adanya fenomena queer, klan ini sudah berjaya dengan kekayaan dan harga diri yang sangat tinggi. Salah satu data yang bisa mendukung lamanya kejayaan klan Himura ini adalah saat Geten menjelaskan kalau klan Himura adalah klan yang tak terpengaruh era emansipasi lahan yang terjadi di Jepang pada tahun 1947. Artinya klan ini sangat kuat hingga dapat bertahan di zaman sekarang yang notabene tahun terjadinya kisah My Hero Academia ini mengambil latar di tahun 2100-an lebih. Nah, selain karena kekayaan yang membuat klan Himura ini kuat, ternyata quirk juga menjadi ciri khas dari klan Himura ini. Dan quirk yang menjadi ciri sebagai seorang Himura adalah dengan memiliki quirk es. Tidak diketahui siapa anggota Himura yang memiliki quirk es yang pertama kali. Namun sejauh yang diceritakan Geten bahwa quirk es milik keluarga Himura ini semakin menguat seiring waktu. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa turunan klan Himura, seperti Geten yang quirk manipulasi esnya menjadi quirk es yang super kuat, dan Soto yang kita tahu memiliki kekuatan dingin yang juga sama kuatnya. Namun bagaimana dengan Dabi? Kan Dabi bagian dari Himura juga. So Dabi juga terpengaruh kuatnya DNA quirk keluarga Himura. Meskipun dia awalnya tak mewarisi quirk es, namun quirk apinya yang tadinya api merah biasa seperti Endeavor, tiba-tiba bermetamorfosis menjadi api biru yang jauh lebih panas dari quirk warisan Endeavor. Belum lagi di akhir chapter ini, Dabi secara tiba-tiba membangkitkan kekuatan es, sehingga ini menguatkan bukti bahwa memang turunan klan Himura memiliki kekuatan yang kuatnya minta ampun. Lantas bagaimana dengan kondisi klan Himura di timeline My Hero Academia saat ini? Sejauh yang diceritakan, klan Himura ini mulai berpencar kemana-mana, di mana ada yang menikah dengan pasangan yang bukan dari klan Himura, dan ada juga yang diadopsi oleh orang lain. Seperti contohnya Himura Rei yang menikah dengan Todoroki Enji, dan Geten yang diadopsi oleh Redestro. Nah, ini terjadi karena keluarga Himura mulai runtuh karena desakan zaman, di mana zaman di dunia My Hero Academia saat ini sudah memasuki era kompleksitas quirk. Artinya quirk menjadi semakin kuat dan semakin kompleks. Belum lagi adanya praktik perkawinan quirk, sehingga seorang hero yang ingin anaknya memiliki quirk yang kuat, maka harus menikah dengan pasangan yang quirknya sama kuatnya. Sehingga inilah yang menyebabkan klan Himura sedikit demi sedikit mulai runtuh. Lalu siapa saja klan Himura yang diketahui saat ini? Well, turunan klan Himura yang diketahui sejauh ini antara lain adalah Rei, Toya atau Dabi, Fuyumi, Natsuo, Soto, dan juga Geten. Kekuatan histerikal. Ada satu lagi misteri quirk yang baru Bang Hori kasih ke kita, yang mana selain awakening quirk, ternyata di atasnya ada lagi kekuatan histerikal. Nah, kekuatan histerikal ini berbeda dengan awakening quirk. Jika awakening meningkatkan kekuatan quirk menjadi berkali-kali lipat sehingga menghasilkan variasi kemampuan baru, sedangkan histerikal ini dapat memanifestasikan kekuatan yang berbeda dari quirk dasarnya. Maksud saya benar-benar seperti menciptakan quirk baru. Masih belum paham? Jadi kita ambil contoh perbandingan antara kasus awakening dan kasus histerikal. Seperti contohnya quirk transform milik Toga, di mana quirk transform ini awalnya cuma bisa merubah Toga menjadi sosok lain. Namun ketika quirk transform mengalami awakening, maka quirk transform memiliki fitur kekuatan yang bisa memakai quirk pribadi dari sosok yang dia tiru. Artinya awakening quirk ini hanya meningkatkan kekuatan quirk sebelumnya. Nah, sedangkan hysterical ini justru memanifestasikan kekuatan lain di dalam tubuh penggunanya. Yang contohnya dapat kita lihat pada Dabi, di mana kita tahu kalau quirk Dabi adalah quirk api biru. Tiba-tiba sekarang dia membangkitkan kekuatan es yang 180 derajat, sangat berbeda dengan quirk api biru. So inilah kekuatan histerikal yang terjadi pada Dabi, di mana Dabi membangkitkan kekuatan baru yang sangat berbeda dengan quirknya yang selama ini kita tahu. Tapi bagaimana cara memicu kekuatan histerikal untuk bangkit? Well, berbeda dengan awakening yang bangkit dengan banyak cara, seperti hampir mati atau ditimbun ratusan tahun misalnya. Tetapi histerikal ini bangkit ketika penggunanya berada di ambang kematian, benar-benar bentar lagi mau mati gitu. Sehingga kemungkinan
kekuatan hysterical ini adalah sistem pertahanan tubuh yang tiba-tiba memanifestasikan quirk baru sebelum penggunanya menemui kematian. Tapi jujur saja, kekuatan hysterical pada Dabi ini masih sangat misterius, karena kekuatan yang Dabi bangkitkan ini adalah kekuatan es yang diturunkan oleh klan Himura. Maksud saya, kekuatan es milik Dabi adalah manifestasi dari quirk es milik Rei. Lantas, apakah selain kematian, kekuatan es ini dipicu oleh quirk klan Himura? So, ini adalah jawaban menurut pandangan saya pribadi. Kita perlu tahu terlebih dahulu kawan-kawan, Dabi ini memiliki quirk api biru yang jauh lebih panas dari Endeavor. Tapi di samping itu, Dabi memiliki tubuh yang didesain hanya untuk tahan pada suhu dingin. Artinya, tubuh Dabi adalah warisan ibunya yang memiliki quirk es. Alhasil, ini membuat Dabi bisa terbakar karena quirknya sendiri yang tak sinkron dengan tubuh Dabi yang tahan sama quirk es. So, bisa jadi kekuatan es yang bangkit dari fenomena hysterical ini disebabkan karena Dabi memiliki DNA klan Himura dari ibunya. Makanya Dabi tiba-tiba membangkitkan kekuatan es di sini. Dan ini bakal memperjelas perkataan Geten di chapter ini, yang mana ketika seorang Himura mengincar kekuatan, maka kekuatan yang tak dia ketahui akan bangkit di masa depan. Tapi nantinya akan muncul pertanyaan, apakah kekuatan es ini masuk dalam kategori quirk yang berbeda, atau masih dalam kekuatan satu quirk tapi dengan kekuatan yang berbeda pula? Nah, ada dua kemungkinan jawaban yang bisa menjawab kasus ini. Jawaban pertama, bahwa ya, memang ini adalah quirk baru, di mana sesuai dengan konteks yang Endeavor katakan sebelumnya, bahwa kekuatan hysterical akan memicu bangkitnya kekuatan baru akibat kondisi di ambang kematian. Dan jawaban kedua, bisa jadi ini masih dalam lingkaran satu quirk namun dengan kekuatan yang berbeda. Seperti contohnya pada Soto, di mana dia memiliki satu quirk dengan dua kekuatan yang berbeda di dalamnya. So, ini benar-benar bikin bingung cuy. Jika jawaban yang pertama benar, maka Dabi ini memiliki dua quirk berbeda tanpa perlu diberikan quirk tambahan oleh All for One. Dan jika jawaban kedua juga benar, maka Dabi ini punya half cool dan half hot sama seperti Soto. Tapi dari jawaban kedua ini akan menjadi ironis sih. Ternyata jika seandainya Endeavor tak menyerah dengan Toya atau Dabi di masa lalu, mungkin saja Toya sudah bisa menjadi anak yang Endeavor idam-idamkan selama ini. Karena pada akhirnya Toya punya kekuatan tersembunyi ya kan, sehingga Toya atau Dabi tak perlu lagi melakukan upaya balas dendam seperti yang terjadi sekarang. Ya, mau di apa, nasi sudah menjadi iPhone ya kan, semuanya sudah terlanjur kejadian. Dan by the way, saya jadi kepikiran, apakah Bakugo juga sudah mengalami fenomena hysterical ini? Kan Bakugo sampai tewas kan sebelumnya. Apakah Bakugo juga tiba-tiba membangkitkan quirk baru karena dia berada di ambang kematian? So, tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terakhir, banyak yang nanya juga, kok bisa Rei ikut muncul di akhir chapter? Well, jawaban yang paling masuk akal adalah karena lokasi jalur pengungsian berada di dekat lokasi pertarungan Dabi versus Endeavor, sehingga Rei muncul di sini untuk ikut membekukan Dabi dengan quirk S-nya. Jadi, itu saja mungkin yang bisa kita bahas kali ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.